Saat itu Dong sedang meracuni pikiran Mai untuk bekerja santai karena Dong dan Yao akan pergi selama beberapa waktu, namun tak disangka hasutan tersebut malah dipergoki oleh Yao. Alhasil Yao langsung menegur Dong. Lalu setelah mereka pergi, Mai kembali dihubungi oleh Shin. Hal itu membuat Mai terpaksa menemui Shin di depan gedung hotel. Kali ini Shin ingin mengajak Mai untuk pergi bersamanya, tetapi Mai malah menolak ajakan Shin. Akhirnya Shin mulai bersikap jahil dengan terus membunyikan klakson yang mengundang perhatian banyak orang di sana. Akibatnya Mai pun terpaksa ikut pergi bersama Shin. Tak disangka ternyata saat itu Shin membawa Mai ke sebuah rumah yang sangat mewah dan megah dengan pemandangan yang cukup indah yang akan mereka tempati, dan rumah tersebut adalah pemberian ayah Shin, tetapi Mai tidak terlihat senang sama sekali karena Mai menyadari jika ayah Shin memiliki tujuan tertentu, namun Shin malah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lalu ketika Mai ingin pergi, ia mendapatkan telepon dari Cheng Zhao. Kali ini Cheng Zhao memberitahu bahwa keluarga Shin sudah membuat perjanjian pranikah. Mengetahui semua itu benar-benar membuat Mai semakin merasa kecewa, sampai Mai dan Shin sama-sama merasa bahwa keinginan menikah mereka terasa terlalu sulit. Kemudian Mai memilih untuk berjalan-jalan seorang diri. Mai juga kembali mengingat perkataan Yao yang mengatakan bahwa tempat menantu perempuan keluarga Shin hanyalah di dapur dan taman. Tak berselang lama Cheng Zhao pun ada di sana. Kali ini Cheng Zhao benar-benar sangat memperdulikan suasana hati Mai. Beruntung Mai bukanlah gadis yang lemah. Hanya saja Mai mulai berpikir jika seharusnya Shin bisa mengetahui bahwa keputusan yang tepat untuk mereka berdua adalah putus. Mai pun tetap mendukung Cheng Zhao yang bekerja di perusahaan keluarga Shin, sebab Cheng Zhao ada di sana juga karena keahlian yang ia miliki. Di malam hari saat makan bersama ibu, Mai memberikan kabar gembira bahwa rumahnya akan direlokasi, yang artinya keluarga mereka akan mendapatkan sedikit dana relokasi. Ayah dan ibu Mai berencana akan membeli rumah baru di wilayah Qingpu pinggiran. Sementara itu Shin tiba di rumahnya. Dengan nada tinggi ia langsung melampiaskan kemarahannya kepada ibunya dan Jianli yang diam-diam telah membuat surat perjanjian pranikah. Jianli sang kakak pun tak luput dari sasaran amarah Shin yang selalu ikut campur dan merecoki ibunya untuk selalu menjebak Mai. Tak lama ayah Shin pun datang dan Shin pun dengan lantang menyampaikan terkait surat perjanjian pranikah yang telah dibuat ibunya, yang membuat ayahnya menjadi murka, padahal selama ini ia sudah bersusah payah memanfaatkan hubungannya dengan Mai untuk membuat Yao melunak. Di malam hari tanpa sengaja Mai mendengar perbincangan orang tuanya. Kali ini orang tua Mai terlihat sangat bersyukur dan merasa bahagia dengan kehidupan mereka. Dan ibunya tidak ingin Mai merasakan hidup susah tinggal di rumah kecil seperti yang pernah dialaminya. Mendengar semua itu membuat Mai langsung dengan berani membuat keputusan jika mereka akan membeli rumah yang lebih layak di pusat kota, walaupun rumah tersebut hanyalah rumah bekas, akan tetapi mereka akan terus bahagia bersama dan Cheng Zhao tidak lagi menderita sebab bertahun-tahun tidak memiliki kamar tidur. Mai pun akan membantu rumah itu dengan gaji serta tabungan yang ia miliki. Keesokan harinya ayah Shin menemui Yao di ruangannya untuk membicarakan kerjasama mereka. Tak disangka Yao mulai membawa-bawa hubungan mereka dengan Mai. Hal tersebut membuat ayah Shin merasakan harapan yang begitu besar perihal kerjasama yang sudah pasti akan berjalan dengan baik karena Mai adalah kekasih Shin. Lalu setelah selesai Yao meminta Mai untuk mengantarkan ayah Shin pergi dari sana, namun sebelum berpisah ayah Shin sempat membahas tentang perjanjian pranikah yang sudah menyinggung perasaan Mai agar Mai bisa memaklumi perlakuan Jianli. Mai juga langsung menjelaskan bahwa ia tidak ingin menyangkut pautkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Awalnya Dennis masih terlihat
Sementara itu Dong benar-benar merasa tidak tega jika ambisi Yao akan membawa Mai dalam masalah padahal Mai merupakan gadis yang baik dan pintar. Dong pun mencoba mengingatkan atasannya itu bahwa sasaran mereka hanyalah menjatuhkan Dennis yang bertindak jahat selama memimpin hotel bukan untuk menyusahkan Mai. Di hari berikutnya tibalah waktu untuk pemilihan kerjasama tender. Kali ini Shin mewakili perusahaan ayahnya Furniture Deshan untuk menjelaskan secara rinci produk-produk mereka. Mai juga ada di ruangan itu sebagai sekretaris Yao. Lalu para atasan hotel mulai mengambil untuk pemungutan suara. Awalnya Dennis masih terlihat begitu tenang dan menyampaikan keunggulan produk Furniture Deshan serta kerjasama yang sudah terjalin cukup lama dengan Hotel Bukli, namun Yao langsung memperlihatkan sebuah data pada semua rekannya. Yao juga memberikan beberapa tugas agar Mai tidak berada di ruangan itu, tetapi semua tugas tersebut sudah lebih dulu dikerjakan oleh Mai. Tak berselang lama Dong mengumumkan pemenang tender. Tak disangka ternyata Furniture Tianhe lah yang berhasil menjadi pemenang. Mengetahui hal itu benar-benar membuat ayah Shin tidak terima. Mai juga terpaksa menyaksikan kejadian tersebut dan menjadi korban sebab kejahatan Dennis mulai terbongkar. Mai pun terlihat bersalah karena ia adalah kekasih Shin, apalagi Yao yang tidak memberikan pembelaan apapun pada dirinya. Tak berhenti di sana, Zhu juga memperlihatkan bukti bahwa Mai sudah membocorkan tender padahal sebenarnya Mai tidak melakukan hal itu sama sekali. Akhirnya Mai terus berusaha meminta maaf dan menjelaskan pada Shin bahwa ia tidak bersalah, namun Shin mulai tidak memperdulikan Mai sama sekali. Kemudian Mai menemui Yao di ruangannya. Saat itu Mai tidak mengakui sama sekali atas semua tuduhan yang diberikan pada dirinya, bahkan ia mencurigai ada yang meretas komputernya dan mengirimkan email kepada Tianhe. Bahkan Mai mulai menyadari bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Yao. Yao juga mulai mengeluarkan kalimat yang menyakiti perasaan Mai dan memandang Mai yang hanya seorang karyawan. Akhirnya Mai pun sadar jika di dunia kerja tidak ada yang namanya teman, apalagi keluarga. 我终于明白，在职场上没有朋友，更没有亲人。